Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Iksan Putro Mulyono dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bulu Tulan. Pada malam hari ini kita dapat berkesempatan ngobrol sama Mas Bayu Cahyo Nugroho dari kader PKS. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang perkembangan politik di Indonesia. Oke, Mas Bayu, boleh diperkenalkan dulu nggak sih Mas Bayu ini dari mana, terus juga awal mula terjun ke dunia politik dan sampai memilih PKS itu seperti apa? Makasih Mas Isan. Sama-sama. Saya Bayu, kebetulan sekarang dapat amanah sebagai pengurus PKS DPC ya, Oke. Dewan Perwakilan Cabang Bekasi Selatan. Oh, Bekasi Selatan. Oke. Membidangi bidang kepemudaan. Oh, kepemudaan. Jadi ya diberikan amanah itu gimana caranya melibatkan anak-anak muda sekarang, karena kita juga punya target suara anak muda untuk bisa mengajak ke dunia politik. Oke. Ya, awal mula kenal PKS sudah cukup lama ya. Udah cukup lama ya, So ya? Dari 2004 ya, Oh. dari zaman SMA. Oh, luar biasa. Memang belum Ah, bergabung. Ya sudah memperhatikan, ya mulai aktif ya setelah memang punya hak politik ya. Oke. Mulai di kampus, ya setelah ini sih bergabungnya setelah tinggal balik lagi di Bekasi, baru masuk ke dalam pengurusan PKS. Oh, baru masuk dalam pengurusan PKS ya. Oke. Nah, Mas Bayu, kalau boleh tahu, kenapa sih Mas Bayu milihnya PKS? Oke. Kalau boleh dibuka sih generasi milenial ya. Oh, betul. Jadi kelahiran tahun 80-an akhir ya. Di situ saya masih ngalamin yang zamannya 3 partai itu. Oh, betul. Golkar, P3 sama PDI ya. Oh, ya. Gitu. Dan juga mengalami fase transisi reformasi gitu. Di mana saat itu banyak banget partai kan muncul gitu. Ya, Salah betul. satunya PKS atau awal mulai PK gitu. Ah, Ya dari situ saya sudah mulai melihat, memperhatikan, membanding-bandingkan. Ya seiring waktu berjalan kok kepincut sama PKS gitu ya. Karena memang dilihat isinya PKS ini partainya anak muda, katanya malah anak muda, penggagas reformasi, isinya ya kader-kader PKS itu. Ya sekarang kalau ditanya kenapa lebih spesifik ya lihat record-recordnya. PKS partai yang peduli. Kalau lihat bencana alam, pasti kader PKS duluan yang ada di lapangan. Oh, Kemudian juga ya karena memang asasnya Islam, memperjuangkan umat Islam, kemudian juga partai dakwah, ya mensiarkan Islam, bagaimana mempresentasikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Oh, betul. rahmat untuk semua. Kan image politik kita kan begitu Betul. ini ya, Iya. begitu kotor gitu ya, sehingga berharap dengan hadirnya PKS, saya bergabung juga bisa ikut, ya itu yang menyiarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Oh, Islam oke. untuk semua. Luar biasa sekali. Gitu, Mas. Kalau dulu nih Mas Bay, ada nggak sih Mas Bay pilihan lain selain PKS gitu? Ya kalau dari pilihan keluarga ya pasti zaman dulu ya pilihannya ke 3 partai itu aja betul. kan, terutama mayoritas yang warna kuning kan. Betul. Ya, tapi ketika reformasi ya semua berubah ya. Semua berubah ya. Memang lingkungan tempat waktu itu juga sekolah, kuliah juga sangat kental sekali, bahwa banyak simpatisan PKS di sana gitu ya. Sehingga ya saya pun nyemplung sih itu akhirnya. Gitu. Oke. Dari perkembangan tahun ke tahun ya Mas Bay, kan Mas Bay mengalami sendiri dari mulai yang 3 partai sampai sekarang yang banyaklah partai-partai yang terbentuk gitu. Menurut Mas Bayu, ada nggak sih Mas Bay poin positif dari perkembangan partai tersebut gitu? Dari yang mulai 3 partai hingga sekarang yang banyak gitu. Oke. Ya jelas ada ya. Salah satu indikator banyaknya partai berarti berkembangnya demokrasi di Indonesia. Gitu. Betul. Indonesia bahkan diklaim menjadi negara paling demokratis di dunia gitu. Betul. Ya ditunjukkan dengan ya terbukanya kesempatan orang untuk mendirikan partai politik gitu ya. Partai politik kan wadah untuk menyalurkan aspirasi, untuk apa ya,
memberikan pembelaan kepada masyarakat gitu ya, ya kendaraan politik untuk berbuat untuk bangsa ini gitu ya. Sehingga ketika begitu banyak kesempatan bermunculan, partai-partai baru diberikan kesempatan, ya yang akan hadir adalah munculnya gagasan-gagasan baru yang itu sangat positif menurut saya. Oh gitu, oke. Artinya memang dengan munculnya banyak-banyak partai baru, artinya demokrasi di Indonesia ini semakin membaik lah ya Mas Bay ya. Lahan untuk kita bersuara berdemokrasi itu semakin terbuka luas ya Mas Bay ya. Sehingga banyak corong buat masyarakat untuk bisa disalurkan gitu disalurkan, ya. betul. Bayangkan kalau cuma 3 partai ya tidak semua bisa diakomodir gitu. Dengan sekarang ada begitu banyak pilihan ya, sehingga kita bisa menentukan mana partai-partai yang memang sesuai dengan keyakinan atau pilihan kita. Oh iya nih Mas Bay, seperti yang Mas Bay tadi info ke kita bahwa PKS ini kan mempunyai wadah bagi generasi-generasi milenial. Mas Bay punya saran nggak sih buat anak muda sekarang yang rencananya akan terjun ke dalam dunia politik? Oke. Kalau di PKS sendiri punya divisi PKS Muda ya, itu menampung para pemuda-pemuda yang mau belajar politik orang-orang awam yang masih pengen mengenal politik secara awal ya di PKS, ditampung di PKS Muda ya. Cuma ya PKS Muda hadir ya karena memang menganggap pemuda ataupun anak-anak muda itu punya peran penting sekali di dunia politik gitu ya. Jangan sampai anak-anak muda zaman sekarang justru apatis, nggak mau tahu, cuek terhadap politik gitu. Karena memang suka nggak suka kita semua diatur oleh politik gitu ya. Dari kehidupan kita, keseharian kita, kebijakan-kebijakan di dalam negeri ini semua diatur oleh politik. That's why pemuda-pemuda ayo belajar politik gitu ya. Jangan sampai kita jadi buta terhadap politik gitu ya, dan antipati gitu, nggak mau tahu gitu. Karena memang mungkin image selama ini sudah kadung buruk gitu politiknya. Justru mindset kita gimana caranya pemuda-pemuda ini kita dorong sama-sama untuk memperbaiki kondisi negeri ini gitu, supaya lebih baik ke depannya. Kayak gitu Mas Isan. Oke, luar biasa. Jadi stigma tentang politik itu hanya untuk orang-orang tua dan dewasa itu udah nggak ada ya Mas Bay ya? Ya kita kikis lah, walaupun memang ya belum ini ya, memang masih didominasi oleh orang-orang senior ya, karena memang sepak terjang, jam terbang mereka lebih tinggi gitu ya. Ya kita tidak menafikan itu gitu. Tapi gimana caranya ya pemuda yang next akan menjadi pemimpin penerus gitu ya, menjadi arsitek peradaban ke depannya ya pemuda gitu. Kalau nggak disiapin dari sekarang nanti nggak siap gitu. Oke, terakhir Mas Bay, boleh dong pesan-pesannya buat kita para anak muda menghadapi Pilpres tahun depan? Oke. Buat para pemuda, ayo sama-sama kita sukseskan Pilpres tahun depan gitu ya. Ini akan menjadi ajang yang sangat seru gitu ya, karena memang presiden semua baru kandidatnya gitu ya. Dan ini memang kontestasi politik 5 tahunan negara kita. Jadi mari kita sama-sama meriahkan, sukseskan, dan kawal. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin terbaik buat Indonesia ke depan. Oke, luar biasa. Oke Mas Bayu, terima kasih Sama-sama, buat ngobrol-ngobrol malam ini. senang sekali. Oke teman-teman, jadi pokoknya dianjurkan untuk tidak golput ya. Terima kasih, saya dengan Muhammad Iksan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, dadah.